Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Bermental juara, Argentina resmi masuk final Piala Dunia. Ratusan pendukung pawai di JMP Ambon. Usai La Albiceleste menumbangkan Inggris dengan skor dramatis 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026, ratusan pendukung timnas Argentina menggelar konvoi kemenangan di atas Jembatan Merah Putih atau JMP Kota Ambon, Maluku, Kamis 16 Juli 2026. Argentina memastikan tiket ke partai final berkat gol Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada masa injury time 90+2. Sempat tertinggal lebih dulu, kemenangan tersebut kembali mengukuhkan Argentina sebagai tim bermental juara. Pantauan tribunambon.com, suasana konvoi berlangsung meriah namun tetap tertib. Klakson kendaraan bersahut-sahutan, sementara deru knalpot motor memenuhi ruas jalan di sepanjang Jembatan Merah Putih. Para pendukung mengenakan jersey biru putih khas Argentina sambil mengibarkan bendera dari atas sepeda motor maupun mobil. Sebagian lainnya berhenti sejenak untuk berfoto dengan latar belakang Jembatan Merah Putih dan panorama Kota Ambon. Aparat kepolisian tampak mengawal jalannya konvoi guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Meski dipadati kendaraan, perayaan berlangsung kondusif tanpa menimbulkan kemacetan berarti. Salah seorang pendukung Argentina, Ando Mahulete, mengaku puas dengan perjuangan tim kesayangannya yang mampu bangkit setelah tertinggal. Pada laga semifinal yang berlangsung di Atlanta Stadium, Amerika Serikat, Inggris lebih dulu unggul melalui Anthony Gordon pada menit ke-55. Argentina terus menekan hingga akhirnya menyamakan kedudukan lewat tendangan keras Enzo Fernandez dari luar kotak penalti pada menit ke-85. Momentum tersebut membangkitkan semangat La Albiceleste. Pada masa injury time, menit ke-90+2, Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan melalui sundulan, memanfaatkan umpan Lionel Messi, sekaligus memastikan Argentina menang 2-1. Hasil tersebut membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026. Tim asuhan Lionel Scaloni akan menghadapi Spanyol dalam perebutan gelar juara dunia. Informasi lainnya, Tribuners, Polresta Ambon borong juara Kapolda Cup 2026, Peach Slytherin wakili Maluku ke Kapolri Cup Nasional. Kontingen Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mencatatkan prestasi gemilang pada turnamen e-sport Mobile Legends Kapolda Cup Road to Kapolri Cup 2026. Dua tim binaannya sukses menguasai podium teratas setelah meraih juara pertama dan kedua pada partai final yang digelar di Plaza Presisi Manise, Polda Maluku, Rabu 15 Juli 2026. Partai final mempertemukan dua tim terbaik asal Polresta Ambon, yakni Peach Slytherin dan Peach Sternritter, yang sebelumnya berhasil menyingkirkan lawan-lawan dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Pertandingan berlangsung sengit dengan menampilkan strategi permainan dan kerjasama tim yang solid. Namun,
Pitch Slytherin tampil lebih dominan dengan menyapu bersih 3 game berturut-turut dalam format best of 5 dan menundukkan Pitch Sternritter dengan skor telak 3-0. Kemenangan tersebut mengantarkan Pitch Slytherin keluar sebagai juara 1, sedangkan Pitch Sternritter harus puas di posisi runner-up. Sementara itu posisi juara 3 diraih Elat Army dari Polres Tual setelah mengalahkan Vegans dari Polres Seram bagian timur. Selain membawa pulang trofi dan uang pembinaan sebesar 15 juta, Pitch Slytherin juga memastikan diri menjadi wakil Polda Maluku pada ajang Kapolri Cup 2026 tingkat nasional yang akan digelar di Jakarta pada akhir Juli 2026. Turnamen Kapolda Cup Road to Kapolri Cup 2026 sendiri mengusung tema Dream to Become sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Penutupan turnamen dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol Budi Priyanto, didampingi Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, serta dihadiri jajaran panitia dan pengurus e-sport Indonesia, Provinsi Maluku maupun Kota Ambon. Kombes Pol Budi Priyanto mengatakan, tagline Dream to Become bukan sekadar slogan, melainkan semangat untuk membuka ruang bagi generasi muda mengembangkan bakat di dunia e-sport hingga mampu bersaing di level nasional. Ia berharap tim asal Polresta Ambon tersebut mempersiapkan diri secara maksimal agar mampu mengharumkan nama Maluku pada kompetisi nasional nanti. Budi juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan sportivitas selama turnamen berlangsung. Menurutnya, peserta yang belum berhasil menjadi juara tidak boleh berhenti mengejar prestasi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi menegaskan, penyelenggaraan Kapolda Cup menjadi bagian dari transformasi pendekatan Polri kepada generasi muda melalui ruang kreativitas, inovasi, dan prestasi. Menurutnya, e-sport kini bukan lagi sekadar hiburan, melainkan telah berkembang menjadi cabang olahraga yang mampu melahirkan atlet berprestasi hingga tingkat nasional bahkan internasional. Ia menilai keberhasilan Pitch Slytherin menjadi wakil Polda Maluku merupakan bukti pembinaan e-sport di daerah ini terus berkembang dan memiliki potensi besar melahirkan atlet-atlet berprestasi. Dominasi dua tim Polresta Ambon di partai final sekaligus menjadi indikator keberhasilan pembinaan atlet e-sport di lingkungan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kini harapan masyarakat Maluku tertuju kepada Pitch Slytherin yang akan membawa nama daerah pada ajang Kapolri Cup 2026 tingkat nasional. Tim tersebut diharapkan mampu tampil kompetitif dan mengukir prestasi, sekaligus membuktikan bahwa atlet e-sport asal bumi raja-raja mampu bersaing dengan tim-tim terbaik dari seluruh Indonesia. DPRD Tanimbar tegaskan dukungan penuh Blok Masela, tetapi minta hak pemilik 14 SHM tak diabaikan. Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Blok Masela. Namun mengingatkan agar percepatan investasi tidak mengorbankan hak-hak masyarakat yang selama ini menguasai lahan di Desa Lermatang.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Joyce M. Penturi, usai memimpin rapat dengar pendapat atau RDP bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Joyce, DPRD tidak pernah menolak pembangunan Blok Masela. Sebaliknya, lembaganya mendukung penuh proyek strategis nasional tersebut karena diyakini akan menjadi penggerak ekonomi baru bagi Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia berharap kehadiran proyek migas raksasa itu tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi putra-putri daerah. Selain tenaga kerja lokal, DPRD juga mendorong agar pelaku UMKM, kontraktor lokal, hingga penyedia jasa penunjang lainnya diberikan ruang untuk ikut terlibat dalam pembangunan maupun operasional proyek. Di lain sisi, Joyce juga mengungkapkan bahwa RDP bersama BPN merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi DPRD dengan Kementerian ATR/BPN pada 7 Juli 2026 lalu. Audiensi tersebut dilakukan menyusul adanya pengaduan masyarakat mengenai status lahan seluas 662 hektar yang diproyeksikan menjadi kawasan pembangunan fasilitas darat atau onshore Blok Masela di Desa Lermatang. Bahwa persoalan yang paling mendapat perhatian DPRD adalah ditemukannya 14 sertifikat hak milik atau SHM masyarakat di dalam kawasan yang kini ditetapkan sebagai tanah negara. Menurut Joyce, kondisi tersebut harus dijelaskan secara hukum karena menimbulkan pertanyaan besar. Mengingat kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak 2014. Namun pada 2017 BPN justru menerbitkan 14 SHM melalui program pendaftaran tanah sistematis yang saat itu dikenal sebagai Program Nasional Agraria atau PRONA. Menurut Joyce, kejelasan status hukum tersebut penting agar masyarakat tidak menjadi korban akibat tumpang tindih kebijakan antar instansi pemerintah. Ia menegaskan masyarakat yang lahannya dipergunakan untuk kepentingan proyek nasional berhak memperoleh kompensasi yang layak. Dari DPRD KKT, khususnya Komisi 3, juga memberikan catatan penting bahwa fungsi pengawasan terkait hal ini akan terus dilakukan dan tetap tegas berpedoman pada mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di akhir pernyataan, ia menyampaikan harapan agar pemerintah pusat turut memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan lahan di Tanimbar. Garis komando. Boleh melaksanakan rapat dengar pendapat. Ya, jadi pada prinsipnya kami dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendukung sepenuhnya proyek strategis nasional terkait dengan pengoperasian Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tentunya dengan harapan bahwa proyek strategis nasional ini memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik yang ada di Desa Lermatang maupun untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku maupun di Indonesia secara keseluruhan. Dan diharapkan proyek strategis nasional ini juga dapat menyerap tenaga kerja lokal, termasuk juga untuk pemberdayaan UMKM, termasuk kontraktor lokal maupun hal-hal lain untuk jasa penunjang lainnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa di dalam luasan yang sudah ditetapkan sebagai tanah negara tersebut ternyata ada 14 sertifikat hak milik masyarakat. Padahal ditetapkan sebagai tanah negara. Kalau kita ketahui bahwa tanah negara kan tidak bisa diterbitkan SHM. Tahun 2014 itu sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan. 2017 diterbitkan SHM melalui PRONA. Ya, untuk itu perlu untuk kita lihat kembali sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga masyarakat tidak dirugikan dan masyarakat juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang
ganti untung yang layak dan berkeadilan. Oke, terima kasih sekali lagi. Argentina melaju ke babak final Piala Dunia, Famos Albiceleste menggema saat pawai di Masohi. Timnas Argentina menang atas Inggris dengan skor 2-1 pada babak semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Amerika Serikat, Kamis 15 Juli 2026 waktu setempat. Kemenangan ini menjadi penanda Argentina lolos ke babak final kontra timnas Spanyol. Albiceleste mengulang sejarah tahun 2022 lalu, di mana tim asuhan Lionel Scaloni masuk dalam partai final FIFA World Cup. Atas kemenangan itu, ratusan pendukung di kota Masohi, Maluku Tengah menggelar konvoi kemenangan pada Kamis 16 Juli pagi. Teriakan Famos Albiceleste menggema saat konvoi. Para pendukung memadati jalan utama kota Masohi, Maluku Tengah. Wajah mereka penuh dengan euforia kemenangan saat melintasi Jalan Abdullah Solisa hingga ke Jalan Patimura. Kendaraan roda 2 mendominasi, para pendukung konvoi membawa bendera Argentina hingga mengenakan jersey. Tak lengkap rasanya bila tidak dibarengi suara knalpot. Alhasil, beberapa menit setelah pertandingan usai, suara bising knalpot motor telah memecahkan keheningan kota Masohi di pagi hari. Konvoi ini menjadi penanda dukungan moral pendukung Argentina dari wilayah timur Indonesia. Pasalnya, mereka yang konvoi merayakan kemenangan bukan hanya para lelaki, namun didominasi pula kehadiran perempuan. Pendukung berbagai usia juga bergabung dalam konvoi, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Salah satu pendukung, Zaskia, menyampaikan antusiasmenya. Ia menegaskan Argentina mengudara usai mengalahkan Inggris 2-1. Baginya, kemenangan Argentina merupakan perjuangan yang mengguncangkan dunia. Hal itu tentu, kata dia, merupakan kenyataan yang terjadi di rumput hijau. Menurutnya, Argentina akan menumbangkan timnas Spanyol di partai final mendatang. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Emak-emak Masohi yakin Argentina juara dunia, sebut dukungan ini dari hati nurani. Euforia masyarakat atas kemenangan timnas Argentina atas Inggris begitu terasa di kota Masohi, Maluku Tengah. Kamis 16 Juli 2026 pagi. Berbagai lapisan masyarakat menyampaikan dukungannya, baik pria, wanita, anak-anak hingga orang dewasa. Tak terkecuali para emak-emak yang turut mengambil bagian memberi dukungan
untuk Albi Celeste yang berhasil lolos ke partai final Piala Dunia 2026. Salah satu ibu rumah tangga, Zaskia, mengekspresikan kegembiraannya atas kemenangan tim asuhan Lionel Scaloni itu. Ia turut berada dalam suasana konvoi kemenangan bersama ratusan penggemar lainnya. Baginya, ini adalah dukungan hati nurani dari Indonesia Timur, walaupun pertandingan digelar di luar negeri. Dirinya tidak menyangka dengan kemenangan ini. Baginya, Argentina selalu menguasai lapangan dan kemenangan ini menjadi saksi nyata. Ia menegaskan bahwa Argentina tetap mengudara dan semua pihak harus mengakui hal tersebut. Mengenai pertandingan final Argentina versus Spanyol, ia optimis Argentina bisa juara. Diberitakan sebelumnya Tribuners, timnas Argentina menang atas Inggris dengan skor 2-1 pada babak semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium Amerika, Kamis 15 Juli 2026 waktu setempat. Kemenangan ini menjadi penanda Argentina lolos ke babak final kontra timnas Spanyol. Albi Celeste mengulang sejarah tahun 2022 lalu, di mana tim asuhan Lionel Scaloni masuk dalam partai final FIFA World Cup. Atas kemenangan itu, ratusan pendukung di Kota Masohi, Maluku Tengah menggelar konvoi kemenangan. Teriakan Famos Albi Celeste menggema saat konvoi. Para pendukung memadati jalan utama Kota Masohi, Maluku Tengah. Wajah mereka penuh dengan euforia kemenangan saat melintasi Jalan Abdullah Solisa hingga ke Jalan Patimura. Terima kasih Tuhan, Allah ada di mana-mana. Tidak disangka namanya bola di lapangan. Argentina tetap mengudara, langit selalu menguasai lapangan. Itu namanya bola. Itu saksi nyata. Kita harus akui itu. Pokoknya tetap Argentina. Berarti Argentina pakai hati nurani tadi katanya. Iya, hati nurani. Kita kan hati nurani. Biar perjuangannya di luar negeri, tapi namanya kita hati nurani. Namanya fans, jadi kita harus berjuang. Ya. Argentina tetap di udara. Nanti final nanti Argentina lawan Spanyol menurut Mama bagaimana Mama? Kalau saya optimis tetap Argentina. Karena itu dari hati nurani. Saya punya feeling tetap Argentina. Ya. Terima kasih sayang. Terima kasih. Iya. Tribuners, informasi dari Kota Masohi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.